Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Maulana Ahmad Bahawalpur mengatakan di Ijtima Karachi 2006, beliau mengatakan ada 4 perkara yang besar yang menimpa umat saat ini yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Yang pertama, buntunya hidayah terhadap orang kafir. Yang kedua, buntunya perbaikan atas kehidupan umat Islam. Yang ketiga, buntunya nusratullah kepada umat Islam. Yang keempat, tidak dimenangkannya orang Islam terhadap orang kafir. Hadirin dimuliakan Allah SWT, apa maksud buntunya hidayah atas orang kafir? Hari ini dakwah tidak mendatangkan hidayah, justru banyak orang Islam murtad dari Islam. Di Brazil 1 juta orang Islam murtad. Di Chili 800.000 orang murtad. Di Indonesia ini beberapa tahun yang lalu sekitar 15 juta orang Islam murtad. Di beberapa kota 1 kampung murtad. Satu jemaah dihantar ke Brazil. Di sana dicari orang Islam dari buku telepon. Setelah didapat, mereka berkunjung silaturahmi. Nama-nama mereka masih Islam, tetapi kawin dengan wanita kafir. Anak mereka tak sholat dan tidak tahu hukum agama sedikit pun. Waktu itu jemaah cerita tentang pentingnya agama dan mengajak mereka untuk belajar keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, belajar iman. Maka mereka mengatakan, "Mengapa harus demikian? Bukankah sebagai orang Islam kami telah cukup menamai anak-anak kami Fatimah, Ahmad, Abdul Malik, dan lain-lain?" Padahal mereka ini ada yang tidak Islam lagi, walaupun nama mereka masih Islam. Setelah jemaah melakukan pendekatan semakin akrab dan berbincang banyak tentang nasab mereka, ternyata mereka adalah orang-orang Arab, keturunan Umar bin Khattab, keturunan Tamim Ad-Dari, dan beberapa sahabat. Masya Allah. Hadirin saudara-saudara yang dimuliakan Allah, berbeda dengan zaman Rasulullah SAW, di mana orang kafir berbondong-bondong masuk Islam. Ini asbab dakwah para sahabat. Hari ini umat Islam semakin bertambah jumlahnya. Dari Rasulullah SAW, waktu itu seorang diri menjadi 124.000 sahabat. Dakwah di zaman Nabi menyebabkan 1 negeri masuk Islam, 1 kota masuk Islam. Maulana Jamil mengatakan, Ali bin Abi Thalib mengislamkan Yaman dalam 3 hari. Khalid bin Walid mengislamkan Najran. Abul A'la al-Hadrami mengislamkan Bahrain. Utbah bin Nafi mengislamkan Maroko. Ini yang terjadi dakwahnya para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, adanya buntunya perbaikan dalam diri umat Islam sendiri. Jadi ini yang kedua, yang tadi telah diceritakan dari awal, 4 perkara besar yang menimpa umat saat ini yang tidak ada di zaman Rasulullah. Yang kedua adalah buntunya perbaikan atas kehidupan umat Islam. Dakwah di zaman Rasulullah SAW berefek pada kehidupan para sahabat secara langsung.
kehidupan mereka menjadi lebih baik, imaniyah, ibadah, muamalah, akhlak nampak dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga Allah Subhanahu wa taala memandang mereka bukan karena kebendaan, tetapi hati dan amalan mereka yang sesuai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dakwah Rasulullah SAW telah merubah Umar bin Khattab yang tadinya ingin bunuh Nabi SAW. Ketika masuk Islam, maka Nabi bersabda kepadanya, seandainya ada Nabi sesudah aku, maka Umarlah orangnya. Kemudian Khalid bin Walid ini sangat benci juga kepada Nabi SAW, bahkan menyebabkan gigi Nabi SAW patah di perang Uhud. Tetapi setelah didakwah dan masuk Islam, beliau mendapat gelar Saifullah, pedangnya Allah. Al-Quran di zaman sahabat, bukan di dalam kitab. Jika ditanya tentang Al-Quran, maka mereka tunjuk kehidupan sahabat lain. Mau lihat Al-Quran, lihat Ibnu Mas'ud. Nah, jadi kalau mereka ajak orang lain kepada Islam, kemudian yang diajak tanya, mau kamu ajak kemana diri kami ini? Maka sahabat mengatakan, kunu mithlana, jadilah kamu seperti kami. Kemudian saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, 4 perkara yang besar yang menimpa umat saat ini yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Nomor 3 adalah buntunya nusratullah kepada umat Islam. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala biarkan kehidupan orang Islam seperti di dalam hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang, atau segala macam bahaya terhadap umat Islam, baik bencana alam dan sebagainya, serta penjajahan, kriminalisasi, segala bentuk kezaliman, penyiksaan orang kafir atas orang Islam. Nah, ini merupakan bagian kehidupan umat kini. Nusratullah nampak di zaman sahabat, penduduk langit selalu menolong mereka untuk bantu menyelesaikan masalah. Maulana Nazirur Rahman mengatakan, waktu perang Badar ada sahabat yang pada waktu itu masih kafir dan menyaksikan jalannya perang Badar. Mengatakan, aku menyaksikan perang Badar di mana perangnya di bumi, tetapi terdengar suara ribut-ribut di langit, ikut berperang bersama orang Islam. Ini nusratullah. Bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya pernah keluar waktu itu bersama Abul A'la al-Hadrami. Saya menyaksikan ada 3 kehebatan beliau. Maka Abu Hurairah mengatakan, yang pertama, saat tentara tidak memiliki air, kehausan, kering, dan sumur-sumur telah dimasukkan racun oleh musuh agar tidak dapat diminum, Abul A'la al-Hadrami telah sholat. Maka langsung turun hujan dengan deras, sehingga tentara Islam telah mengisi kantong air mereka dan memenangkan peperangan. Ini yang pertama. Kata Abu Hurairah, kemudian saat tentara hendak menyeberang sebuah sungai besar, kapal-kapal telah dihancurkan oleh musuh, maka Abul A'la al-Hadrami telah membaca Ismul A'zam, Ya Halimun, Ya Alimun, Ya Aliyun, Ya Azimun. Maka tentara dan kuda-kuda kami berjalan di atas air tanpa kena air sedikit pun. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Abu Hurairah, saya melihat kehebatan Abul A'la al-Hadrami saat kematiannya kami telah kuburkan beliau di pinggir pantai. Setelah kami berjalan meninggalkan makamnya, terbersit di pikiran kami akan memindahkan jasadnya, takut kalau terbawa karena kikisan air laut.
Maka kami pun kembali untuk menggalinya. Ketika kami menggali jasadnya, jasadnya telah tidak ada. Malaikat lebih dahulu telah memindahkannya. Inilah nusratullah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat radhiyallahu anhu. Kita coba nusratullah Abi Waqqas. Ini saat Abi Waqqas radhiyallahu anhu bersama 3.000 tentara ingin menyeberangi sungai Dajla di Irak. Tidak ada perahu. Tetapi langsung tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau takbir 3 kali. Takbir pertama isyarat agar tentara berwudu. Kemudian takbir yang kedua, seluruh tentara sholat 2 rakaat. Dan yang ketiga, langsung berjalan di atas air. Allahu Akbar. Ini pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian perkara yang keempat, perkara besar yang menimpa umat saat ini yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Yang keempat adalah tidak menangkannya orang Islam terhadap orang kafir. Hari ini kita menyaksikan bertahun-tahun, bahkan berabad-abad negeri Islam dijajah oleh negeri kafir. Seolah-olah tidak ada kekuatan untuk melawan. Di Irak, Palestina, di Syria, di beberapa negara yang lain, umat Islam mengalami kekalahan total. Di zaman sahabat, kemenangan atas orang Islam ini nampak jelas. Romawi, Kisra, Parsi jatuh di kaki sahabat. Khalid bin Walid ini tidak pernah terkalahkan di dalam peperangan. Sehingga orang Romawi menganalisa kalau sahabat tak terkalahkan dikarenakan mereka orang gurun pasir, tahan lapar, tahan haus, tahan panas, dan kuat-kuat. Orang Romawi berusaha melatih orang-orang gurun pasir menjadi tentara mereka, sehingga didapatilah 60.000 orang bayaran. Mereka dilatih, dibiayai makan, minum, rumah, keluarga, dan lain-lain. Mereka yakin akan mampu mengalahkan sahabat yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Untuk menghadapi tentara bayaran tersebut, para sahabat bermusyawarah. Dalam Khalid bin Walid katakan, jangan khawatir, hadapi, cukup saya saja seorang diri. Kemudian karena orang-orang Romawi tidak paham, mereka menyangka kita menang karena orang gurun, padahal kita menang karena dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dalam musyawarah tersebut 60 orang sahabat melawan 60.000 orang. Saat fajar mereka berperang, saat asar mereka telah memenangkan peperangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inilah kesempurnaan iman para sahabat radhiyallahu anhum.